Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi di Indonesia TV setelah sekian lama tidak membuat video panjang. Dan kali ini saya akan membahas satu buku yang sangat terkenal yang ditulis oleh Tan Malaka berjudul Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Namun buku ini agak sulit untuk dipahami. Mungkin Anda yang pernah membacanya satu kali tidak akan mudah begitu saja dipahami. Ataukah mungkin Anda yang sudah memahami, mari kita mengingatnya sama-sama karena buku ini adalah sebuah buku yang tidak lekang oleh waktu, berjaya sebenarnya di zamannya dan sampai sekarang itu masih sangat relevan dengan kondisi sosial politik kita. Kemudian, kalau Anda tidak pernah membacanya sama sekali, berarti kali ini Anda akan mendapat sebuah kesimpulan, sebuah buku yang sangat terkenal, yang prestisius, yang ditulis oleh Bapak Republik yang pertama kali berpikir bahwa Indonesia itu seharusnya berbentuk republik adalah Tan Malaka. Nah, namun buku ini tidak akan dimengerti dengan baik kalau kita tidak mengetahui apa tujuan penulisan buku itu. Mari kita mulai. Jadi, Madilog adalah singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Apa itu materialisme? Materialisme adalah pandangan filosofis yang menekankan bahwa materi atau benda nyata adalah dasar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan itu bisa dijelaskan secara fisika dan kimia. Kemudian, apa itu dialektika? Dialektika adalah sebuah metode yang digunakan untuk memahami perubahan dan perkembangan dalam masyarakat, di mana metode ini mengembangkan dua sudut pandang yang berbeda untuk memahami perubahan dan perkembangan yang terjadi. Kemudian, apa itu logika? Logika adalah cara berpikir yang benar atau sistematis untuk mencapai kesimpulan yang valid. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa di dunia ini ada dua paham, di mana ada paham kiri dan ada paham kanan. Itu hanya soal tempat duduk, di mana di dalam revolusi Prancis, mereka yang cenderung mempertahankan keadaan yang ada maupun yang telah lalu, atau cenderung konservatif, sebutan kerennya, itu duduk di bagian kanan, sementara yang ingin perubahan besar mendobrak keadaan yang ada karena dianggap sudah tidak sesuai, itu duduk di samping kiri. Oleh karenanya disebut sebagai aliran kiri. Seperti itu kira-kira. Karena mengapa? Apa yang akan saya jelaskan ini, kesimpulan dari buku Tan Malaka itu adalah salah satunya adalah ingin mendobrak keadaan yang ada agar terjadi perubahan-perubahan. Jadi buku ini ditulis tujuannya adalah untuk membebaskan masyarakat dari belenggu penjajahan dan kemudian memperkenalkan konsep materialisme, bahwa segala sesuatu itu berasal dari benda, namun itu selalu berubah-ubah. Konsep itu yang paling terkenal adalah materialisme dialektika. Jadi ketika ada kondisi A yang sering kita sebut adalah tesis, maka perlu terjadi antitesis yang pada akhirnya akan melahirkan sintesis. Artinya ketika kita diperangi, maka kita harus berbuat sesuatu agar peperangan itu tidak terjadi lagi, atau setidaknya peperangan itu sedikit mereda. Karena kalau kita biarkan terus-menerus kita tidak melakukan sesuatu, atau kasarnya kalau kita tidak melawan, maka penjajahan itu akan terus merajalela, dan orang-orang yang diuntungkan dari penjajahan itu akan semakin mempertahankan, akan semakin kuat. Itulah yang saya sebut tadi sebagai orang yang berpaham kanan, yang cenderung mempertahankan status quo atau cenderung kembali pada
pemikiran-pemikiran atau keadaan-keadaan sebelumnya. Dan di dalam buku ini juga memperkenalkan tentang pentingnya perjuangan kelas. Di dalam tesis Karl Marx, salah satu yang disampaikan adalah bahwa terjadinya konflik-konflik sosial itu karena pertentangan kelas, karena adanya kelas-kelas. Disitulah muncul pikiran bahwa komunisme itu adalah sebuah gambaran sebuah negara tanpa kelas, yang dimulai dari sosialisme, yang kemudian setelah masyarakat itu menjadi masyarakat yang sosialis, maka dari sosialis itu menjadi cikal bakal munculnya yang namanya komunisme. Jadi buku ini menekankan bahwa bagaimana melakukan sesuatu terhadap kejadian yang ada saat ini. Karena kalau kita diam, maka justru itu akan terus terjadi. Karena ini adalah paham materialisme, maka dia tidak mempercayai suatu entitas atau makhluk gaib atau apakah namanya untuk membantu kita untuk keluar dari suatu keadaan yang buruk kalau bukan usaha kita sendiri. Kemudian yang kedua yang terpenting yang disampaikan dalam buku ini yaitu tentang logika mistika. Jadi Tan Malaka mengkritik masyarakat yang masih percaya tahayul, khurafat, ataupun bid'ah, atau bisa disingkat TBC. TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Di dalam buku ini itu sangat disinggung karena masyarakat Indonesia mengalami suatu hal yang buruk atau yang baik itu diakibatkan karena suatu kekuatan yang halus, suatu kekuatan yang kita tidak lihat, sehingga cenderung melarikan hal ini kepada takdir, bahwa apapun yang kita lakukan kalau itu sudah ditakdirkan maka itu akan tetap terjadi. Ini adalah logika mistika, logika yang masih memandang bahwa pengaruh entitas yang tidak terlihat itu berpengaruh pada kehidupan nyata kita. Konsep materialisme tidak menerima itu. Kemudian yang ketiga adalah Tan Malaka menyampaikan bahwa kemajuan sebuah bangsa itu akan berangkat dari masyarakat yang mistik masuk kepada filsafat, lalu kemudian masuk pada ilmu pengetahuan. Jadi secepatnya masyarakat Indonesia pada waktu itu seharusnya keluar dari logika mistika, lalu kemudian belajar filsafat, dan dari filsafat belajar ilmu pengetahuan, maka masyarakat Indonesia akan maju. Itulah inti menurut saya yang paling umum dari buku Tan Malaka tersebut. Walaupun kita tahu bahwa Tan Malaka pada akhirnya dibunuh oleh bangsanya sendiri karena dianggap sesuatu yang berbahaya, dianggap dia adalah komunis. Walaupun sebenarnya dia adalah memperjuangkan bangsanya, melakukan pelarian-pelarian yang begitu panjang demi untuk bangsanya. Walaupun akhirnya sekali lagi dia diberondong peluru oleh bangsanya sendiri. Sekian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.